99,6 Ras FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,6 Ras FM. Kembali sahabat Ras bersama dan bertemu lagi dengan kami di Ras FM Makassar. Namun kali ini kita berada di segmen yang berbeda. Sebab sahabat Ras, di segmen kali ini kita akan mengangkat segmen religi dan kali ini pun kita akan mengangkat tema seputar perayaan Maulid Nabi di Masjid Al-Markas. Dan sahabat Ras, saat ini saya juga telah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Marwah, selaku Ketua Panitia dari Maulid Nabi Muhammad di Masjid Al-Markas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu bagaimana kabarnya kalau boleh tahu hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah cukup baik ya Bu, meskipun mungkin cuaca agak panas di luar Iya, sana. cuaca panas, kemudian ini kegiatan mulai pagi Mhm, sampai sore ini ya cukup cukup padat. baik Alhamdulillah. Ibu, tapi Iya. syukur alhamdulillah juga Ibu masih punya kesempatan ya untuk kita berbincang di sore hari ini untuk membahas seputar perayaan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Al-Markas. Iya. Baik, sebelum masuk ke inti dari tema kita ya, saya mau tanya dulu ini Bu, Iya. menurut Ibu sendiri bagaimana sih kesan Ibu seputar Maulid Nabi di setiap tahunnya? Oh iya, oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eh, pada tahun ini, pada bulan ini seperti tahun-tahun sebelumnya, Mhm, kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana eh, Nabi kita, peringatan tersebut sangat-sangat layak untuk kita peringati sebagai hari kebahagiaan kita, mhm, karena beliau adalah pembawa kabar bergembira, ya sebagaimana sabda firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk membawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Saya kira itu kesan yang pertama untuk peringatan Maulid. Maulid itu tidak lain adalah apa? Kalau kita mau lihat dari bahasa Arabnya, sebenarnya yang benarnya mhm. itu adalah maulud. Maulud, Maulud, iya. mhm, Karena maulud itu berarti yang kita peringati adalah Nabi, mhm, maulud. Itu sama dengan versi bahasa Bugis, memaudu. mhm, Nah, kalau maulid itu tempatnya, tempat mmm, kelahiran Nabi sebenarnya. mhm, Cuma karena sudah terlalu umum di kalangan kita di Indonesia, kita mengatakan peringatan maulid, jadi itu sudah mencakup secara keseluruhan. mhm, Kemudian kalau untuk kesan saya secara pribadi tentang peringatan hari lahir, kita saja sebagai manusia biasa memperingati hari kelahiran kita. mhm, Saya bulan ini saja saya mempersiapkan hal-hal yang menurut saya sangat istimewa, karena bulan September pikiran saya itulah hari ulang tahun pernikahan saya. baik, Jadi pagi-pagi sekali saya bilang sama suami, "Pak, hari ini hari pernikahan kita." "Oh ya, kalau mhm, begitu hari ini kita makan di luar." Di samping saya mhm, tetap bersedekah. Jadi mhm, karena memang niat saya siapapun yang berontak di antara kami berenam, anak-anak dan saya, itu bersedekah mhm, untuk tolak bala, bersedekah. Tapi baru kemudian tiba-tiba anak mengingatkan, "Mak, bukan ulang tahun pernikahan tak ini, Mak." "Hah? Siapa je pada ulang tahun kali ini?" "Kakak Uli yang di Mesir." Astaga, dia begini ya, itu sesuatu yang sangat istimewa, mhm, menurut saya dan pantas untuk dirayakan. Karena beliau adalah nabi besar kita. Bahkan dalam satu riwayat, orang kafir pun, mhm, ya Abu Lahab, ada kemarin saya pokoknya nak kirim video, itu syekhnya bercerita bahwa, eee, Abu Lahab itu setiap hari Senin, itu siksaannya diringankan. mmm, Oleh karena dia bahagia menyambut kelahiran keponakannya Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau ke kelas balik,
orang kafir pun mendapatkan hikmahnya dari Mhm. bahagia dengan kelahiran Nabi, apatah Betul. lagi kita ini yang orang Betul. Islam. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, makasih Ibu jawabannya. Jawabannya sangat baik ya. Iya, Bahkan, dijelaskan juga tadi oleh Ibu sahabat Ras bahwa, Abu Lahab selaku, paman dari Nabi Muhammad pun juga bahkan diringankan, siksaannya ketika, hari karena kelahiran Nabi iya, Muhammad. Nah, Ibu sebagai ketua panitia ya, selaku ketua panitia dan mengambil, peran selaku ketua panitia di Masjid Al-Markas bisa dibilang itu bukan hal yang cukup mudah ya. Seperti kita tahu bahwa Masjid Al-Markas sendiri itu kan masjid yang dikenal oleh masyarakat Kota Makassar sebagai salah satu masjid agung. mmm. Nah, apakah, sebagai ketua panitia mungkin ada yang ingin ditampilkan atau ada yang berbeda nih dari persiapan Ibu daripada, perayaan Maulid Nabi tahun-tahun kemarin? Oh iya, terima kasih. Sebenarnya saya mau koreksi dulu, bukan ketua panitia mungkin, karena, Mhm, eee, panitia yang dibentuk ini untuk Maulid itu mhm, sudah include di dalamnya Festival Al-Markas. Jadi mhm, kemarin panitia termasuk di dalamnya adalah panitia ketika 17 Agustus, mhm, kemudian yang kedua itu lain ketua koordinatornya lain, kemudian yang kedua adalah, haulnya Jenderal Yusuf, nah itu mhm. juga rangkaian dari Festival Al-Markas, baru yang ketiga ini adalah, Maulid Nabi, jadi Mhm. saya adalah koordinator untuk Maulid, jadi Oh, bukan ketua baik panitia baik secara keseluruhan. baik. Mhm, Kemudian, eee, tahun ini kami ingin menampilkan sesuatu yang berbeda mhm, karena, Maulid itu bukan syariat tetapi syiar. Ya, karena dia syiar, maka terserah kita bagaimana bentuk kita memperingati hari kelahiran Nabi tersebut. Boleh saja dengan bersedekah, membagi. Kalau di Sulawesi Selatan itu ada satu tradisi, maulid telur, mhm, menghias telur, itu tradisi di kota Sulawesi Selatan kita. Ada songkolo, ya satu sisi. Jadi kalau di Makassar mungkin kalau dikatakan maulid itu identik dengan songkolo dan telur hias. mhm, Tapi untuk tahun ini kami di Almarkas berusaha memberikan warna yang lain dengan menampilkan berbagai macam lomba. Jadi, mhm, yang sekaitan dengan syiar Islam. Jadi pertama itu lombanya adalah untuk di kalangan TPA kemarin, itu ada lomba cerdas cermat. mhm, Selama ini lombanya kalau Maulid hanya sekitar lomba azan, lomba mengaji dan lain sebagainya. Saya mengajak mereka untuk membuat sesuatu yang baru. mhm. Supaya mereka anak-anak menjadi terangsang dan semangat, jadi saya katakan, "Buatlah lomba cerdas cermat." Akhirnya Mmm, dari lomba cerdas dan ternyata betul itu memancing semangat anak-anak untuk belajar kembali. Kemudian ada lomba yang diadakan oleh, eee, perpustakaan, yang dalam hal ini lomba mewarnai untuk antara ibu dan anak, mhm, tapi pelaksananya nanti besok pagi. baik Kemudian, ada juga lomba menghias bakul, itu baik, khusus untuk semua unit-unit yang ada di Almarkas. Ya, saya mhm, kira demikian ya, baik. menambah, semangat yang baru di Semangat Almarkas. Iya untuk, Maulid Nabi ya, iya, Ibu. oke, Berarti artinya di Maulid tahun ini mungkin kalau yang kemarin lebih kepada, hari H-nya, tapi iya, tahun ini lebih kepada perlombaan mhm, menjelang Maulid itu sendiri. iya, Nah, tapi kalau melihat dari penjelasan Ibu tadi artinya memang sudah, dipersiapkan secara matang ya, iya, seputar dari, festival Al-Markas itu iya. sendiri. Nah, untuk, khusus untuk persiapan Maulid ini sendiri, menurut Ibu sendiri sudah, berapa persen? Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang sudah disiapkan, kemudian juga nantinya tampilannya akan seperti apa? Oh iya, eee, untuk pengisi acara itu alhamdulillah Mhm, mungkin sudah 80%, kemudian, pembawa materi juga sudah dihubungi, sudah siap, kemudian ya paling tidak 90% sudah siap, insyaallah sudah iya, 90%. tinggal konsumsi ini yang belum. Baik. Karena itu juga salah satu hal yang Iya, penting ya, tinggal Bu, ya? konsumsi insyaallah besok disiapkan, iya. Mhm, Baik. Nah, dengan kesiapan yang mungkin sudah matang, sudah masuk 90%. iya,
Menurut Ibu sendiri target antusiasme masyarakat, target kesiapan, keinginan masyarakat untuk bergabung di Maulid Nabi Muhammad nantinya ini akan sebesar apa sih? Apakah mungkin akan sebesar ketika melaksanakan mungkin ibadah-ibadah lain, contohnya seperti saat, pelaksanaan, mmm, ibadah puasa kan ya, Al-Markas itu cukup ramai, di situ banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang. Apakah Maulid Nabi nanti akan seramai itu juga? Eee, Khusus untuk Maulid mungkin ya tidak akan seramai dengan ketika bulan Ramadan, karena Mhm, Ramadan itu kemarin event-nya juga lain dan khusus untuk ini yang paling tidak yang diharapkan hadir adalah, masyarakat khusus yang ada di sekitar Timungan Lompoa ini, mhm, kemudian di samping anak-anak TPA, anak TK dan jamaah. mhm. Jadi, sekitar itu saja yang diharapkan hadir, karena kalau kita mengatakan harus seperti secara luas besar, saya kira, itu berarti membutuhkan llagi pembiayaan yang lebih besar. Betul. Pembiayaan yang lebih besar, sedang targetnya ndak sampai ke sana. Jadi Mhm. insyaallah paling tidak, eee, itu sudah memberi warna kepada kelurahan di mana, Al-Markas ini berada. Saya kira Baik iya. baik, berarti memang dikhususkan untuk para jamaah, para, TPQ Mhm, yang juga, bertempat di Masjid Al-Markas dan juga pastinya para ibu-ibu dan bapak-bapak ya, iya yang biasa melaksanakan ibadah sholat di iya. Masjid Al-Markas. Nah, kalau boleh tahu Ibu mungkin bisa, diberitahukan ya kepada teman-teman di luar sana, kapan sih tanggal pelaksanaan Maulid Nabi di Masjid Al-Markas itu sendiri dan jam berapa? Oh iya. Jadi besok sudah mulai lagi rangkaian kegiatannya. Yang pertama tadi lomba Mhm, mewarnai ibu dan anak itu pagi hari. Kemudian, masih ada lomba menghafal tilawah pagi hari juga. Jam 12 siang ada lomba bakul. mhm, Setelah selesai semua rangkaian lomba, asar, kita mulai dengan, materi Maulid, perayaan baik Maulidnya. Jadi baik. Maulidnya, ceramah insyaallah sudah diisi untuk, sudah salat asar Baik, besok. baik, Bu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal Maulid ya, pastinya tidak lengkap rasanya kalau kita membahas Maulid tapi tidak ada anak-anak, Iya. tidak ada remaja. Apakah mungkin Masjid Al-Markas akan mengikut sertakan anak-anak dan juga remaja untuk Maulid tahun ini? Dan kalaupun diikut sertakan, apa sih peran mereka di Maulid, kali ini di Masjid Al-Markas? Iya, eee, karena Maulid, ini dipegang oleh pendidikan, Mhm, bagian pendidikan, maka tentu saja, kita melibatkan anak-anak. Karena makanya kita memancing mereka untuk ikut lomba. mhm, Ya, lomba ini untuk anak-anak, jadi mereka tentu saja sangat antusias untuk mengikuti karena akan ada acara penerimaan hadiah. baik. Jadi tentu saja mereka sangat ditambah lagi dengan orang tuanya, pasti Mhm, juga sangat antusias mengantar anaknya ke Al-Markas untuk mengikuti acara penyerahan hadiah tersebut. Ya, betul. minimal di situlah kebahagiaannya Mhm. dalam memperingati, Maulid Nabi, dia bahagia dengan, kehadiran Nabi, kemudian bahagia akan mendapatkan hadiah. Saya kira begitu. Baik, Mhm. Ibu. Tapi kalau misalkan kita bahas ya seputar, Maulid Nabi, kemudian juga tadi disebutkan akan ada lomba bakul. Mhm. Nah, artinya kan pasti akan ada telur, berwarna dong ya Iya. pastinya yang akan disiapkan oleh pihak, Masjid Al-Markas. Nah, biasanya kita tahu bahwa ketika ada telur, bukan hanya anak-anak nih yang antusias, tapi ibu-ibunya pun dan bapak-bapak sekalian pastinya ikut rebutan untuk mengambil telur yang ada. Mmm. Dan tidak jarang pula karena hal tersebut banyak, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Nah, untuk pihak Almarkas sendiri bagaimana sih pengamanannya? Mungkin yang bagi, anak-anak khususnya ya ketika terjadi, rampas telur ataupun ketika ingin mengambil telur untuk anak-anak. Iya. Kita di Almarkas itu sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi, Mhm, pada saat Maulid itu mereka, telur-telur tadi itu memang kita sudah siapkan di kantor. Jadi mhm, anak-anak itu sudah disampaikan jangan berebut di luar. mhm, Sama dengan TK juga itu mereka juga sudah menyiapkan tusuk telurnya. Karena kalau dibicara tentang telur tentu kalau bahasa pintas itu telur saja tetapi diperebutkan karena ya betul.
mungkin karena ada hiasannya, jadi anak-anak itu tetap diberikan, jadi disampaikan supaya mereka tidak berebut di luar. Karena kita juga mengantisipasi keselamatan mereka, tentu saja. Makanya kalau setelah selesai acara maulid, mereka akan dipanggil ke kantor untuk masing-masing menerima telurnya. Iya, jadi Baik. mereka tidak bakalan berebut di luar sana. Jadi yang bakalan berebut itu saya kira jamaah, Jamaah iya ya, Bu, jamaah. ya? Iya, Jamaah, itulah salah satu sudut kebahagiaannya mereka. betul. Iya, Karena rasanya mungkin tidak akan sama ya ketika maulid, kemudian tidak adanya iya, yang namanya rebutan telur. karena itulah tradisi. Betul, Tradisi. Kalau dipikir telur saja, telur banyak murah. Tetapi itulah, disitulah nikmatnya. betul. Sama dengan layang-layang. Layang-layang kalau dipikir harganya murah, Mhm. beli di pasar bisa saja, beli toko. Tapi berebutnya itu yang Yang paling seru, yang ditunggu-tunggu. jadi kalau ada layang-layang tapi itu harga murah. Kalau dipikir memang murah, tapi berebutnya itu. Ini Merebutnya yang menjadi tantangan iya ya, yang tantangannya paling mereka. Memang ditunggu-tunggu. sama dengan telur tadi ini. Iya, telur hias tadi. Begitu saya kira. Baik, Mhm. Ibu. Dan untuk, mungkin untuk para remaja, tadi kan kita bahas seputar anak-anak, kemudian juga masyarakat. Nah, untuk remaja sendiri, remaja dari Masjid Al-Markas itu sendiri, keterlibatan dalam hal ini tuh apa sih, Bu? Selain dari, adanya lomba, mungkinkah ada remaja di bagian panitia atau yang lainnya? Iya. Kalau di remaja di bagian panitia tetap kita rekrut, Mhm, kemudian untuk kan di kita juga ada tahfiz ya, kelas tahfiz, itu kan remaja, bagian dari mhm. remaja Al-Markas, itu mereka akan menampilkan nanti marawis, ada acara kegiatan tersendiri, tetapi untuk panitia tetap kita libatkan mereka, kayak di antara lain itu ya, yang termasuk ketuanya kan, itu Mhm, ketua tetap dilibatkan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah penerus dari generasi tua yang di Almarkas, saya kira begitu, baik. iya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal, pelaksanaan ya atau mungkin, dari pelaksanaan, maulid ini, sejauh ini, mungkin ada sih, mungkin bisa sedikit bocoran nih Bu, anggaran yang sudah disiapkan, anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan maulid tahun ini? Oh iya, apa ya, memang ada, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di Almarkas itu memang Mhm, sudah dianggarkan setiap tahunnya. Ada anggarannya memang, tetapi karena, kita mengadakan lomba, mhm. maka setiap unit yang mengadakan lomba itu, mereka sendiri yang menanggung hadiahnya. Oh, baik. Jadi kita tidak ingin memberatkan yayasan. Jadi yayasan Mhm, cukup menanggung konsumsi dan, penceramahnya. Tapi mhm, untuk mengisi kegiatan-kegiatan, lomba tersebut, mhm. eee, masing-masing unit bertanggung jawab. Ya, jadi mereka sendiri yang cari uang. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan uang dan memberikan hadiah kepada anak-anak supaya, semangatnya untuk belajar, semangatnya untuk, mengetahui bahwa ini hari hari kelahiran Nabi itu bisa meningkat. Mhm. Baik, Ibu. Nah, lantas bagaimana sih, Ibu, menurut Ibu bagaimana untuk mengajak, para remaja di luar sana pastinya untuk bisa ikut serta ya? Karena kita tahu bahwa saat ini kebanyakan remaja-remaja itu, untuk bergabung ke masjid, untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masjid, contohnya seperti maulid ini, ya kalau tidak, apa ya, kalau tidak ada hiburannya yang menurut mereka menarik, ya mereka akan sulit. Nah, menurut Ibu sendiri ataupun mungkin ada pesan untuk para anak muda di luar sana untuk bisa ikut, ambil alih dan ikut andil dalam perayaan Maulid di tahun ini di Masjid Al-Markas? Iya, itulah, apa, salah satu sisi kita karena kita, tidak terlalu kurang membina ya, tetapi kita sudah berusaha juga Mhm, memberikan pembinaan kepada remaja. mhm, Eee, Salah satunya tadi dengan kita mengajak mereka mereka kan bergabung dalam pemuda Al-Markas, ada kan kelompok-kelompoknya. mhm. Eee, Kemarin waktu bulan puasa kita libatkan dalam hal, apa tuh, apa istilahnya itu, tentang Ramadan. Mhm, Ada pesantren Ramadan untuk mereka, ada disiapkan. Itu salah satu upaya kami untuk bagaimana yang termasuk remaja itu bisa, eee, apa ya, bisa ada animonya untuk mhm. bergabung di masjid. Ya itu salah satu upaya kita. Jadi
sekalipun tidak banyak yang terrekrut, karena memang diketahui Al-Markas ini kan ini jauh dari rumah penduduk, Betul. jauh. Jadi kita ndak bisa merekrut terlalu banyak, kecuali memang yang betul-betul datang ke Al-Markas untuk, Mhm. bergabung dengan pemuda Al-Markas, bergabung dengan di masjid, di TPA, itu betul yang Tapi kalau untuk di luar itu yang susah, karena memang Mhm. Al-Markas jauh memang dari pondok, jauh dari rumah penduduk. Mhm. Tapi insyaallah, eee, tetap itu menjadi prioritas kita, bagaimana supaya bisa membina, makanya anak-anak yang kita membina dari kecil, Mhm. supaya dia masuk ke masjid, itu salah satu target kita, bahwa setelah besar nanti, dia tidak akan jauh dari masjid. Itulah perbedaannya anak-anak yang belajar mengaji di TPA atau di TK yang di masjid, Mhm. dibanding yang, belajar mengaji di rumahan. Kalau dia belajar mengaji di rumahan, betul dia mengaji bagus, tetapi dia tidak menikmati suasana masjid. Jadi Betul betul. akhirnya mungkin setelah besar, dia tidak ada ikatan dengan masjid. Tetapi kalau sejak kecil dibina dia, di TPA, akhirnya dia ada keterkaitan dengan masjid, jadi insya Allah sampai besar, masuk remaja dan dewasa, dia tetap akan masuk ke masjid. Saya kira demikian. Baik Mhm. Ibu, makasih jawabannya. Nah, Iya. tapi ngomong-ngomong mungkinkah begitu Ibu, menurut Ibu dari perayaan, pelaksanaan Maulid Nabi ini bisa menjadi, ajakan atau bisa menjadi hal yang menarik remaja untuk bergabung ke masjid atau bahkan menjadi remaja masjid di Masjid Al-Markas? Iya, itu salah satu upaya. Mhm. Ya, supaya mereka tertarik masuk ke dalam, dibuatlah kegiatan. Ya, sekalipun itu kegiatan ini belum artinya tidak terlalu melibatkan dia, karena Mhm. yang menjadi panitia bukan dia, tetapi itu sudah merupakan salah satu upaya untuk menarik mereka masuk ke dalam masjid. Contoh yang kan, ini kan bagian dari festival. Di festival itu, di perayaan 17 Agustus yang pertama, itu kan memang remaja yang dilibatkan di situ, Mhm. segalanya. Mulai dari panitia, upacara, dan semua itu, semua yang meng-handle adalah remaja, Mhm. pemuda Al-Markas. Jadi, masuk kemudian perayaan Haul itu umumnya majelis taklim. Mhm. Yang kemudian ini, difokuskan kepada pendidikan, dan pendidikan yang ada di Al-Markas adalah TPA, TK, dan tahfiz. Jadi itu yang kita berdayakan untuk, mengisi kegiatan, eee, Maulid kali ini. Baik, Mhm. berarti memang dengan tujuan pendidikan ya, Bu, Mhm. ya? Bukan bukan hanya sekedar, memperingati hari kelahiran Nabi, tapi juga ingin memperlihatkan bahwa ini loh yang ada di Masjid Al-Markas itu sendiri. Iya. Nah, sejauh ini menurut Ibu mungkin apa sih yang bisa, diperbaiki lagi dari mungkin segi pendidikan yang ada di Masjid Al-Markas? Karena kan kita tahu di Ramadan kemarin sempat ada yang namanya, kelas tahfiz ya kalau Iya. tidak salah. Mhm. Nah mungkinkah itu akan hadir kembali di Masjid Al-Markas meskipun eee, tidak di masa Ramadan ataupun tidak di luar dari, bulan Ramadan itu sendiri? Eee, Nomor satu itu yang paling utama ya, Mhm. tidak ada tempat. Untuk remaja pembinaannya. Memang kita Mhm. memang berniat ada pembinaan khusus untuk remaja, tapi memang tidak ada tempatnya, kita kurang tempat untuk dalam Mhm. markas. Kemudian, kalau bulan Ramadan kemarin kita ada pembinaan remaja, Mhm. apa istilahnya kemarin itu Ramadan, kelas Ramadan, Iya. eee, itu berkaitan lagi dengan anggaran, Betul. Jadi kalau Ramadan kan alhamdulillah ada anggaran, Mhm. ya. Memang ada anggaran yang disediakan? Eee, Bukan, saya nggak tahu, kurang tahu saya dari mana itu anggarannya, tapi jelas ada anggarannya. Betul. Nah, tapi untuk langkah selanjutnya itu yang saya rasa tidak ada, tidak Baik ya, baik. karena, kita ketahui, di Almarkas ini semua segala sesuatunya sudah dianggarkan. Mhm. Jadi kita tinggal datang, oh ya maulid ada anggaran tersendirinya, tapi untuk, pembinaan remaja seperti kemarin karena itu biayanya besar juga. Baik. Jadi itu yang belum ada. Barangkali itu mungkin bisa menjadi juga, masukan untuk yayasan, Mhm. bagaimana menyediakan anggaran untuk keberlanjutan remaja, Betul, misalnya pembinaan pemberdayaan remaja. pemberdayaan remaja, tetapi yang paling inti adalah tempatnya.
Betul, betul Iya, sekali. tidak ada tempat tersediakan, memang tidak ada lokasinya yang cocok. Saya kira Baik. itu saja. Iya. Baik. Nah, untuk akhir kata mungkin Ibu ada pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan oleh sahabat Ras di luar sana untuk mungkin ajakan menghadiri, perayaan Maulid Nabi di Masjid Al-Markas yang nantinya akan terlaksana dan mungkin bisa nih sedikit diinformasikan kembali seputar tanggal dan jadwal dari perayaan Maulid Nabi di Masjid Al-Markas. Iya. Eee, jadi saya sampaikan kepada sahabat Ras bahwa besok 28 September Mhm, 2023 pukul 16.00 setelah mhm, sholat asar, itu akan diadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. mhm. Kami, sebagai koordinator Maulid, peringatan Maulid ini sangat mengharapkan kehadiran anggota masyarakat untuk menge mera apa sih, Memeriahkan. memeriahkan acara yang kami adakan. Mhm, Sebab kalau kurang kurang hadir, artinya kurang masyarakat yang hadir, rasanya, acara itu tidak semarak, tidak kurang mhm. semarak. Berarti tetap juga kehadiran, pendengar, sahabat Ras yang ada di sekitar Al-Markas, kalau berkesempatan datanglah ke Al-Markas mengikuti acara, peringatan Maulid. Insyaallah besok penceramahnya adalah Ustaz Muhsin Ramlan. Iya. Baik. Baik, nah itu dia sahabat Ras, Mhm. informasi dari Ibu Haja Marwah, selaku koordinator ya Bu ya, Iya. koordinator dari pelaksanaan Maulid Nabi di Masjid Al-Markas, yang insya Allah akan dilaksanakan pada esok hari, tepatnya pada 28 September 2023, di pukul 4, 16, di pukul 16. 16, dan pastinya, para panitia, khususnya Ibu Haja Marwah sendiri pastinya akan sangat senang ketika perayaan tersebut dihadiri oleh masyarakat dan juga berlangsung dan berakhir dengan, kemeriahan juga. Iya. Dan sampai di sini dulu, perbincangan kita untuk, talk show religi. Nantikan terus informasi dan juga nantikan terus, talk show lainnya, jadi tetap bersama kami di 99,6 Ras FM. Saya Risa Azhara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 99,6 Ras FM.